Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu, teman-teman, kakak maupun abang. Nama saya Melia Sari dengan NIM 190299154 dari jurusan Matematika, mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan. Dalam seksi kode seksi kelas saya yaitu 2021-1127-0332 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Neni Mahyudin, MPD, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan pembahasan materi mengenai tokoh pendidikan yang berpengaruh di Indonesia. Baiklah, dari keempat tokoh ini, yang pertama kita akan membahas mengenai tokoh pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara. Mari kita lihat kepada menu biodata beliau. Nama lengkap Bapak Ki Hajar Dewantara yaitu Raden Mas Suwardi Soedjaningrat dengan nama panggilan Ki Hajar Dewantara, lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889, wafat di Yogyakarta tanggal 26 April 1959, beragama Islam dan bergelar pahlawan nasional, dan juga Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Nah, setelah kita mengetahui biodata beliau, maka kita akan masuk kepada menu biografi untuk mengupas lebih dalam mengenai Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh pendidikan Indonesia dan juga seorang pahlawan Indonesia. Beliau merupakan anak dari GPH Soedjaningrat dan merupakan cucu dari Pakualam III. Terlahir sebagai bangsawan, maka beliau berhak memperoleh pendidikan untuk kaum bangsawan. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara ini cenderung lebih tertarik dalam dunia jurnalistik atau tulis-menulis. Hal ini dibuktikan dengan bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar pada masa itu. Di pengasingannya di Belanda, kemudian Ki Hajar Dewantara mulai bercita-cita untuk memajukan kaumnya, yaitu kaum pribumi. Ia berhasil mendapatkan ijazah pendidikan yang dikenal dengan nama Europees atau ijazah pendidikan yang bergengsi di Belanda. Nah, ijazah inilah yang membantu beliau untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang akan ia buat di Indonesia. Nah, ini merupakan awal mula atau hal yang menjembatani Bapak Ki Hajar Dewantara dapat mendirikan lembaga-lembaga sebagai yang sangat berjasa bagi kita saat ini. Bahkan jasa beliau terasa sampai saat ini melalui lembaga-lembaga pendidikan yang beliau buat di Indonesia. Nah, sudah kita bahas mengenai biodata biografi, maka kita akan masuk kepada peran Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini Bapak Ki Hajar Dewantara mendirikan lembaga perguruan taman siswa. Ini merupakan ini bukan satu-satunya lembaga yang beliau dirikan atau beliau ikuti. Masih banyak lembaga-lembaga yang lainnya, tetapi ini merupakan salah satu yang paling berkesan terhadap dunia pendidikan di Indonesia yang dari sisi Bapak Ki Hajar Dewantara. Adapun yang akan kita bahas pertama itu mengenai asas. Ada beberapa asasnya, yaitu setiap orang berhak mengatur dirinya sendiri dengan mengingat tertibnya persatuan dalam kehidupan umum. Yang kedua, pendidikan yang diberikan kepada anak hendaklah dapat menjadikan manusia yang merdeka batinnya, pikirannya, dan merdeka tenaganya, dan bermanfaat untuk kepentingan bersama. Pendidikan hendaklah didasarkan atas keadaan dan budaya Indonesia yang selaras dengan kodrat kita dan akan memberi kedamaian dalam kehidupan. Nah, itu hanya sebagian dari beberapa asas yang terdapat pada taman siswa. Nah, adapun dasar taman siswa yaitu dapat disesuaikan dari asas taman siswa. Dan pada tahun 1947 asas taman siswa ini disesuaikan dengan kondisi bangsa yang telah merdeka, sehingga kata-kata asas diganti dengan kata dasar. Dasar ini disebut dengan Pancadharma yang terdiri dari kebudayaan, kemerdekaan, kodrat alam, kemanusiaan, dan kebangsaan.
Nah, selanjutnya itu tujuan dan semboyan. Tujuan ini merupakan tujuan dari Taman Siswa itu menciptakan manusia merdeka lahir dan batin. Sedangkan semboyannya yaitu ada beberapa juga sucita tangesti tunggal bibit bebet bobot ing ngarso sung tolodo ing madya mangun kurso tutwuri handayani, lebih baik mati terhormat daripada hidup nista, dan lain-lainnya. Adapun jenis-jenis pendidikan perguruan taman siswa yaitu yang pertama taman indria, taman anak, taman muda, taman dewasa raya atau taman madya, dan terakhir itu taman guru. Baiklah, setelah kita mengetahui mengenai biodata, biografi maupun peran Bapak Ki Hajar Dewantara, dapat kita simpulkan bahwa beliau memang seorang tokoh pendidikan yang sangat berjasa besar bagi negara Indonesia, bahkan jasa beliau terasa sampai generasi saat ini. Marilah oleh karena itu untuk tokoh selanjutnya, tokoh pendidikan selanjutnya yaitu Bapak Muhammad Syafi'i. Mari kita lihat biodata beliau. Biodata beliau yaitu nama lengkap Muhammad Syafi'i, lahir di Kalimantan Barat, Hindia Belanda tanggal 31 Oktober 1893, wafat di Jakarta tanggal 5 Maret 1969. Beragama Islam, bergelar tokoh masyarakat di Sumatera Barat, dan pendiri INS Kayu Tanam, yaitu yang berada di daerah Kayu Tanam, Sumatera Barat. Dan beliau juga mendapatkan penghargaan sebagai Doktor Honoris Causa dari IKIP Padang tahun 1968. Nah, setelah kita mengetahui biografi dan biodata beliau, maka kita akan masuk kepada menu peran. Peran beliau dalam pendidikan di Indonesia. Sumatera Barat mempunyai tokoh pendidikan yang tak kalah hebat, yakni Engku Muhammad Syafi'i dengan sekolah menengah INS Kayu Tanam yang terletak antara Padang dan Bukit Tinggi. INS Kayu Tanam didirikan oleh Engku Muhammad Syafi'i pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam, sebuah desa kecil di Sumatera Barat. Sejak berdiri hingga perang kemerdekaan, perguruan ini telah berkibar namanya, bersamaan dengan berkibarnya nama perguruan taman siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara di Pulau Jawa. Jadi, lembaga yang didirikan oleh Bapak Muhammad Syafi'i dengan Bapak Ki Hajar Dewantara itu tidak jauh selang waktunya. Maka sebagai lembaga pendidikan swasta, INS Kayu Tanam mengalami pasang surut di dalam kemajuan dan perkembangannya. Namun demikian, ruh pendidikan INS yang dikibarkan oleh Engku Muhammad Syafi'i tetap hidup dan bahkan kemudian diakui oleh undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan sistem pendidikan nasional. Pola pendidikan internet dan diterapkan di INS ada pendidikan berbasis talenta. Ini dasar pada falsafah Minang yang tersimpul melalui ungkapan alam tekamang jadi guru. Nah, oleh karena itu dasar pendidikan INS Kayu Tanam ini adalah mendorong tumbuh dan berkembangnya bakat bawaan talenta yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik, yang membedakan pendidikan menengah di INS dengan pendidikan menengah yang kita kenal sebagai sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, atau sekolah menengah kejuruan atau SMK. Nah, setelah kita mengetahui biodata, biografi maupun peran beliau, maka dapat kita simpulkan bahwa Bapak Muhammad Syafi'i ini adalah salah satu tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh di Indonesia, terutama sangat berjasa bagi masyarakat Sumatera Barat, yang mana beliau telah mendirikan lembaga pendidikan yang sampai saat ini sangat bermanfaat bagi warga masyarakat Indonesia. Nah, setelah kita membahas mengenai Bapak Muhammad Syafi'i, maka sekarang kita akan masuk kepada tokoh selanjutnya, yaitu Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mari kita lihat biodata beliau. Biodatanya itu dengan nama lengkap Kiai Haji Ahmad Dahlan, nama semasa kecil itu Muhammad Darwis, lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868 dan wafat di Yogyakarta tanggal 23 Februari 1923. Beragama Islam dan memiliki jabatan sebagai Ketua Umum Muhammadiyah. Nah, gelar beliau yaitu sebagai pendiri Muhammadiyah dan dinobatkan sebagai pahlawan nasional.
Setelah kita mengetahui biodata, sudah tergambar nih sedikit-sedikit gambaran mengenai sosok Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, kita akan masuk mengupas lebih dalam mengenai biografi beliau. Nah, mengapa ada kata Maulana Malik Ibrahim di sini? Karena memang Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan keturunan dari Maulana Malik Ibrahim. Dan mengenai riwayat pendidikannya, beliau juga pernah beliau hijrah ke Mekah untuk mencari menimba ilmu dan menyelesaikan pendidikannya di sana. Dan baru setelah itu beliau pulang ke Indonesia. Dan beliau juga setelah menamatkan pendidikannya, beliau juga menikahi seorang gadis yang bernama Siti Walidah dan dikaruniai beberapa orang anak. Nah, setelah biografi, maka kita akan melanjutkan kepada peran beliau terhadap Indonesia sebagai tokoh pendidikan. Nah, di sini mengapa ada logo dari Muhammadiyah organisasi? Karena memang di sini Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan pendiri lembaga organisasi Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah aktif menyelenggarakan lembaga pendidikan sekolah pada semua jenjang pendidikan dan tersebar ke berbagai pelosok tanah air. Tujuannya adalah terwujudnya manusia muslim berakhlak, cakap, percaya kepada diri sendiri dan berguna bagi masyarakat dan negara. Atas jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia melalui pembaruan Islam dalam pendidikan, maka pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan nasional dengan surat keputusan Presiden nomor 657 tahun 1961. Nah, berikut ada beberapa penerapan dasar-dasar penetapan beliau diangkat dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan. Setelah kita mengetahui biodata, biografi, dan peran beliau dalam pendidikan di Indonesia, terutamanya beliau lebih menitik beratkan kepada bidang agama. Melalui beliau juga pendiri dari Muhammadiyah, yang mana dalam organisasi Muhammadiyah banyak juga berjasa terhadap pendidikan Indonesia, yang mana telah mendirikan berbagai lembaga-lembaga pendidikan yang dapat dinikmati atau untuk bertujuan untuk kemajuan dari masyarakat pribumi Indonesia. Nah, Bapak ini merupakan merupakan pendiri dari organisasi tersebut. Sangat banyak jasa beliau, termasuk dalam bidang agama maupun pendidikan. Nah, tokoh selanjutnya yaitu Ibu Rahma El-Yunisia. Mari kita lihat biodata beliau. Dengan nama lengkap Syekha Hajah Rangkayu Rahma El-Yunisia, lahir di Perang Panjang tanggal 26 Oktober 1900, wafat di Perang Panjang tanggal 26 Februari 1969, beragama Islam, dan beliau diberikan gelar sebagai pendiri Diniyah Putri. Dan beliau juga pernah berkontribusi dalam partai politik Masyumi. Nah, mari kita lihat biografi Ibu Rahma El-Yunisia. Rahma El-Yunisia lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada 20 Desember 1900 dari keluarga terpandang dan taat beragama dan termasuk golongan pembaruan Islam di Sumatera Barat. Ia anak bungsu dari pasangan Syekh Muhammad Yunus dan Rafi'ah. Ayahnya adalah seorang qadi atau hakim di wilayah Pandai Sikat yang juga ahli dalam ilmu falak. Sedangkan kakeknya, Syekh Imaduddin, adalah ulama terkenal Minangkabau. Rahma belajar membaca dan menulis tulisan Arab dan Latin dari kakaknya, Zainuddin Labai Al-Yunusi, dan Muhammad Rashad setelah ayahnya wafat. Ketika pada 1915, Zainuddin mendirikan Diniyah School, sekolah Islam dengan sistem modern. Rahma ikut belajar di sana. Di samping itu, pada sore harinya ia berguru pula kepada Syekh Abdul Karim Amrullah yang merupakan ayah Buya Hamka.
Beliau juga berguru pada Tuan Komodo Abdul Hamid Hakim, pemimpin sekolah Tawalib Padang Panjang, Syekh Muhammad Jamil Jambe, Syekh Abdul Latif Rasjidi, dan Syekh Daun Rasjidi. Selain belajar agama, ia juga mempelajari ilmu kesehatan dan keterampilan-keterampilan. Pada 1957, ia menunaikan ibadah haji. Di tahun itu pula, ia diundang oleh Universitas Al-Azhar di Kairo untuk memperoleh gelar kehormatan Syekhah. Rahma Al-Yunusiyah meninggal dunia di rumahnya pada 26 Februari 1969 dan akhirnya sehari sebelum ia wafat, ia masih sempat berkunjung ke Gubernur Sumatera Barat saat itu, Harun Zain, dengan tujuan mengharapkan perhatian dari pemerintah untuk memperhatikan sekolahnya wanita. Nah, mari kita lihat peran beliau dalam pendidikan di Indonesia. Pada 1 November 1923, Rahma merintis sekolah agama untuk putri dengan nama Madrasah Diniyah Lil Banat atau Diniyah School Putri. Ada juga yang menamakannya dengan Masjid Diniyah School. Dalam mengembangkan sekolahnya, ia mencurahkan segenap tenaga, pikiran, dan hartanya. Berbagai tantangan dan kesulitan pun ia selesaikan tanpa putus asa. Sebuah ruang di Masjid Pasar Usang adalah tempat belajar yang ia gunakan pertama kali. Tanpa peralatan belajar yang memadai, tetapi untuk kegiatan belajar mengajar diperlukan tempat yang representatif. Maka Rahma beserta pengurus sekolah mengusahakan untuk menyediakan tempat beserta peralatan sekolah seperti bangku dan papan tulis untuk menampung para murid. Dengan segala kendala dan rintangan yang sering dihadapi Rahmah dan penerusnya, sekolah ini tetap bertahan bahkan dalam perjalanannya. Diniyah Putri tidak hanya menerima murid dari Sumatera Barat saja, ada juga murid dari Sumatera Utara, Aceh hingga Singapura dan Malaysia. Lembaga pendidikan yang didirikannya tidak hanya mengajarkan ilmu agama, pelajaran keterampilan pun diajarkan, seperti pelajaran tenun, anyam-anyaman, masak-masakan, dan menjahit juga mempelajari olahraga, kesehatan, dan kesenian. Maka setelah kita lihat biodata, biografi maupun peran beliau, dapat kita simpulkan bahwa Ibu Rahma Al-Yunusiyah sangat berjasa dalam pendidikan di Indonesia, terutama bagi kesejahteraan pendidikan kaum wanita. Nah, hanya ini pembahasan mengenai tokoh pendidikan yang berpengaruh di Indonesia. Ada 4 tokoh, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammad Syafi'i, dan Ibu Rahmah Yunusiyah, yang beliau berempat itu merupakan tokoh-tokoh yang sangat penting yang bergerak di bidangnya masing-masing, seperti fokus kepada memajukan pendidikan wanita ataupun kepada agama dan lain-lainnya. Maka kita sebagai generasi sekarang sangat berterima kasih kepada tokoh-tokoh pahlawan kita, karena berkat beliaulah kita dapat menikmati pendidikan saat ini, salah satu jasa beliau. Nah, terima kasih kepada Ibu dan teman-teman yang telah membantu dalam keefektifan dan kelancaran pembuatan video pembelajaran ini. Video ini dibuat pada tanggal 8 Desember 2021. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga video ini bermanfaat.